Malam di sekitar gang kos itu terasa lembab, seperti udara yang belum selesai menangis setelah hujan sore tadi. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi ujung-ujung jalan sempit yang dipagari tembok kusam dan pagar besi berkarat. Titik-titik air menempel di dedaunan mangga yang merunduk ke arah jalan, seolah ikut mengawasi siapa saja yang melintas. Suasana begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara motor jauh di ujung jalan dan langkah kaki seseorang di lantai atas kos yang seperti terburu namun enggan terdengar. Lampu-lampu gang yang seharusnya memberi rasa aman justru memancarkan cahaya kuning pucat. Berkedip pelan, seperti hampir kehabisan tenaga untuk tetap hidup. Raditya baru saja selesai mandi, rambutnya masih basah. Kaos tipis yang ia kenakan menempel pada kulit karena udara lembab dan perutnya berkontraksi pelan meminta diisi. Ia sudah meraba kantong celananya sebelum keluar kamar, memastikan uang yang tersisa masih cukup untuk makan semangkuk mie atau lauk sederhana malam itu. Hidup sebagai mahasiswa perantau bukan hal yang baru baginya, namun malam itu berbeda. Ia merasa seperti sedang memasuki lingkungan yang tidak benar-benar menyambutnya. Sejak ia pindah ke kos itu seminggu lalu, ada banyak hal yang membuatnya tidak sepenuhnya nyaman. Bukan tempatnya, bukan juga teman-teman kosnya, tapi atmosfer yang gantung di udara. Seperti ada sesuatu yang menunggu, diam, lalu mengamati dari balik kegelapan. Di ujung gang, Raditya melihat cahaya yang lebih terang dibanding lampu-lampu lainnya. Itu adalah warung kecil, tidak begitu besar, hanya cukup untuk 3 meja dan beberapa kursi kayu sederhana. Tirai plastik bergambar buah dan sayuran tergantung di pintu masuknya. Bergoyang pelan seolah disapu angin yang hanya memilih menyentuh tirai itu. Asap tipis dari dapur naik perlahan, membawa aroma bawang goreng, kecap, manis, dan sambal tumis, aroma yang begitu familiar dan menenangkan, membuat perut Raditya kembali berbunyi. Yang aneh, sepanjang siang tempat itu selalu tampak sepi, bahkan sering terlihat gelap, seolah tidak ada aktivitas sama sekali. Tetapi setiap malam, warung itu tersebut menyala terang dan selalu tampak baru saja dibersihkan. Lap meja bermotif bunga jadul, seperti yang biasa ditemukan di rumah-rumah kampung tahun 80-an. Terlihat begitu rapi, tanpa noda minyak sedikit pun. Gentong es teh di samping dinding tampak dingin berembun, seolah baru saja diisi dari kulkas besar yang entah dari mana letaknya. Saat Raditya melangkah lebih dekat, suara sendok beradu dengan piring terdengar pelan. Ting, ting, ting. Suara yang ritmenya lembut namun memiliki gema samar, seperti berasal dari ruang yang lebih besar dan kosong. Padahal warung itu kecil saja. Di balik meja, berdiri seorang wanita berkerudung coklat tua dengan garis wajah yang teduh dan senyum yang sangat menenangkan. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama, tapi semakin Raditya mendekat, ia merasa seakan udara di sekitarnya berubah dingin. Terlalu dingin untuk ukuran malam setelah hujan tropis. "Selamat malam," ucap perempuan itu sambil tersenyum. Suaranya lembut tapi serak, seperti pita suara jarang digunakan atau ada luka kecil di tenggorokannya yang belum sembuh. Raditya membalas salamnya dengan sopan dan duduk di kursi kayu yang sedikit mengeluarkan bunyi berderit meski ia duduk pelan. Ia melihat papan kecil di sudut warung bertuliskan "Warung Bu Sumarni". Tulisan itu terlihat seperti tulisan tangan yang ditulis hati-hati, tidak terburu-buru, tapi entah mengapa tinta di papan itu sudah sedikit memudar di bagian tengah, seperti sering terkena panas. Makanan datang lebih cepat dari yang ia duga. Nasi hangat, tahu tempe goreng, sambal ulek, semur ayam kecoklatan yang baunya begitu menggugah. Ketika suapan pertama masuk ke mulutnya, Raditya merasakan kehangatan merayap ke dalam tubuhnya. Rasanya seperti makan masakan ibu di rumah. Sederhana namun kaya akan bumbu dan kenangan. Tapi ada satu hal yang ia sadari setelah beberapa suap. Ada rasa yang tidak ia kenali. Bukan rasa busuk atau basi, bukan juga rasa bumbu yang asing. Lebih seperti rasa ketir yang seolah muncul setelah menelan, tapi samar. Seperti mencicipi udara dingin di ruang kosong yang sudah lama tidak dihuni, tapi tetap berbau kehidupan.
Saat ia mengunyah pelan, matanya menangkap sesuatu di sudut warung. Sebuah lilin kecil menyala, berdiri dalam gelas kecil di atas meja pojok. Di sampingnya, ada foto seorang wanita dengan wajah yang mirip dengan Bu Sumarni. Foto itu dibingkai sederhana, namun ada kain hitam tipis yang melingkar di pinggirnya. Biasanya kain hitam itu seperti hanya digunakan sebagai penanda duka, simbol bahwa seseorang telah pergi. Raditya menelan ludah. Tiba-tiba rasanya lebih sulit menelan makanan. Ia mengernyit, tapi kemudian mencoba mengabaikan pikirannya. Mungkin itu foto orang tuanya atau saudara dekatnya yang sudah meninggal. Tidak sopan rasanya berpikir lebih jauh tentang hal itu. Suara dari belakang dapur terdengar pelan. Suara langkah kaki, menyeret. Suara sesuatu yang seperti kain panjang yang menyapu lantai kasar. Raditya menoleh ke arah pintu dapur, tapi tidak melihat apapun. Hanya tirai tipis yang bergoyang pelan dan bayangan gelap seperti seseorang berdiri di belakangnya. Hanya saja bentuknya tidak utuh. Lebih seperti siluet yang setengah tenggelam dalam kegelapan yang tidak seharusnya ada di dapur kecil seperti itu. Angin tiba-tiba berhembus dari arah belakang Raditya, dingin dan menusuk. Ia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri perlahan, seperti ada sesuatu yang menyentuh bagian belakang tengkuknya. Bukan hembusan angin biasa, melainkan seperti nafas. Nafas seseorang yang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Refleks, ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia yakin nafas itu nyata dan suara kain menyeret tadi bukan sekedar imajinasi. Di sudut matanya, ia kembali melihat foto di pojok warung itu. Namun kali ini ia merasa foto itu tersebut seperti menatap balik. Mata di foto itu tampak sedikit lebih gelap dibanding sebelumnya. Seperti ada kedalaman yang tidak dimiliki foto biasa. Saat ia selesai makan, Bu Sumarni mendekat, membawa segelas teh hangat. Tangan perempuan itu terlihat halus tapi sedikit pucat. Hampir seperti kulit orang yang jarang terkena sinar matahari. Tatapannya lembut. Senyumannya tetap sama, tapi ada sesuatu di balik sorot matanya, sesuatu yang terasa mengintip, mencermati, menilai. Kalau lapar, datang lagi saja nak. Warung ibu selalu ada untukmu, katanya pelan. Nada suaranya seolah mengandung arti yang lebih dalam. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raditya, selalu ada. Seperti janji yang tidak ia minta, tetapi kini sudah diberikan. Saat ia bangkit untuk pulang, ia mengucapkan terima kasih. Namun sebelum ia melangkah keluar, ia merasa hawa di dalam warung berubah. Seolah udara menahan nafas, menunggu sesuatu terjadi. Raditya berjalan keluar, namun langkahnya melambat ketika ia tiba di depan warung. Ia menoleh sekali lagi. Lampu-lampu warung tampak lebih redup dari biasanya. Tirai dapur sedikit terbuka dan di baliknya ia melihat sesuatu. Sepasang mata, gelap, tidak berkedip, menatapnya langsung dari balik kegelapan dapur. Tubuh Raditya kaku sesaat, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berkedip, dan mata itu hilang. Ia langsung cepat-cepat melangkah menyusuri gang menuju kos. Namun di sepanjang perjalanan, ia tidak bisa menghilangkan sensasi bahwa ia sedang diikuti. Bukan langkah kaki, bukan bayangan, tetapi perasaan berat di punggungnya seperti seseorang sedang berjalan tepat di belakangnya, mengikuti setiap geraknya. Saat ia hampir tiba di depan pintu kos, suara lirih terdengar di antara tiupan angin malam yang lembut. Suara itu pelan, serak, hampir seperti bisikan dari dalam tenggorokan yang kering terlalu lama. Jangan lupa datang lagi. Raditya berhenti. Tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Ia menoleh perlahan ke arah gang yang baru saja ia lalui. Warung itu masih terlihat dari kejauhan. Lilin kecil di dalamnya tetap menyala. Dan untuk sesaat, ia melihat sosok Bu Sumarni berdiri di depan pintu warung, menghadap ke arahnya. Tapi senyumannya berbeda dari sebelumnya. Bukan lembut dan ramah, senyum itu kaku, tidak wajar, terlalu lebar. Dan matanya terlihat kosong seperti tidak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Kemudian tirai warung menutup sendiri. Pelan. Lalu lampu-lampu di warung padam seketika, gelap total.
Raditya buru-buru masuk ke dalam kos, mengunci pintu dan bersandar pada dinding. Nafasnya tersengal. Di kepalanya, kalimat Bu Sumarni kembali bergema. Warung ibu selalu ada untukmu. Dan jauh di belakangnya, dari arah gang gelap yang kini sunyi, suara sendok beradu dengan piring kembali terdengar. Ting, ting, ting. Pelan namun jelas, seperti panggilan yang tidak bisa dihindari. Malam itu, Raditya belum tahu bahwa ia bukan sekedar pembali, tetapi ia telah menjadi tamu. Dan warung kecil itu, tamu tidak pernah benar-benar pergi. Di malam itu, udara terasa seperti menggantung. Heningnya gang kos yang biasanya hanya diisi suara motor lewat, kini berubah menjadi keheningan yang berat. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan bayang-bayang di balik setiap sudut. Angin yang tadi berhembus pelan kini seolah membawa bisikan, lirih, seperti seseorang memanggil dari jauh atau sangat dekat. Raditya berdiri terpaku di depan warung itu, nafasnya tidak teratur. Fikri memegang lengannya pelan, namun tangan temannya itu terasa dingin. Dingin yang tidak wajar, seperti kulit orang yang baru saja keluar dari kamar mayat. Dit, ayo pulang. Suara Fikri terdengar kecil, penuh takut. Raditya tetap menatap pintu warung yang kini seolah terbuka sedikit. Celahnya gelap pekat, seolah menelan cahaya di sekitarnya. Angin kembali berhembus, kali ini membawa aroma yang aneh, seperti wangi masakan, tapi bercampur dengan tanah basah dan sedikit rasa logam, seperti darah yang sudah lama kering. Aku harus pastikan, ucap Raditya pelan, meski suaranya bergetar. Gak ada yang perlu dipastikan, Fikri langsung memotong, suara gemetar. Aku sumpah, dari dulu ini bangunan kosong. Selain itu, kata Bu Rahayu. Tiba-tiba terdengar suara sendok jatuh dari dalam warung. Suara logam membentur lantai kayu. Ting, kling, ting. Dalam keheningan yang pekat itu membuat bulu kuduk berdiri seperti disetrum. Fikri langsung menjauh selangkah. Dit, sumpah jangan. Aku gak enak, serius. Raditya menelan ludah. Jantungnya seperti mengejar langkahnya sendiri. Ia mengintip ke dalam, tapi gelap itu lebih tebal dari gelap biasanya. Bukan hanya tidak ada cahaya, tapi seperti ketiadaan. Seperti tempat itu tidak seharusnya ada di dunia nyata. Di dalam, tiba-tiba terlihat wajah pucat itu lagi, hanya sekilas, seperti memunculkan diri hanya untuk memastikan Raditya tidak salah lihat. Senyum Bu Sumarni, senyum lembut yang kemarin menenangkan, kini terlihat seperti sebuah guratan yang dipaksa, terlalu lebar, terlalu sepi, terlalu asing untuk disebut senyum manusia. Raditya mundur setapak. Bu Sumarni. Sebuah suara lirih terdengar dari dalam, serak, pelan, tapi jelas seperti suara yang keluar dari kedalaman tanah. Makan, sini. Fikri menjerit kecil dan menarik tangan Raditya paksa. Sudah, ayo jalan. Namun kaki Raditya seperti ditempatkan di dalam tanah, sulit bergerak. Seolah warung itu memanggil, memegang ujung rohnya, tidak membiarkannya pergi. Lampu depan warung kembali berkedip. Cit, 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 lalu padam seketika. Gelap menelan semuanya. Dalam langkah gemetar, keduanya akhirnya bisa menjauh, namun Raditya terus menoleh ke belakang, merasa seperti ada mata yang mengikutinya dari dalam gelap. Perasaan itu tidak hilang meski ia sudah sampai di depan kos. Fikri langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara, tapi Raditya hanya berdiri di luar kamarnya kosnya, menatap tangannya sendiri yang masih terasa dingin. Saat ia memandang telapak tangannya, sesuatu membuat dadanya mencerlos. Ada noda kecoklatan tipis di kulitnya, seperti sisa tanah basah bercampur sesuatu yang lebih pekat. Bau samar masakan dan tanah kembali muncul. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Besok datang lagi ya mas.
ada tempe goreng kesukaan. Jari Raditya gemetar, jantungnya seperti jatuh ke dasar perut. Ia tidak pernah membagikan nomor pada Bu Sumarni. Bagaimana bisa? Ia menutup ponsel keras-keras. Di kamar kosnya ia langsung menyiram wajah dengan air. Tapi saat menatap cermin, sesuatu membuat dadanya sesak. Di belakang dirinya, di pantulan kaca, sesaat ia melihat sosok kerudung coklat berdiri di pojokan kamar, menyeringai. Nafas Raditya memburu, ia menoleh cepat. Kosong, kamar hening, hanya lampu neon yang berkedip pelan. Tubuhnya melemas, ia jatuh terduduk, memenggangi kepala. Ini cuma capek, halusinasi. Ting, ting. Suara sendok beradu dengan piring terdengar jelas dari arah dapur kos. Raditya langsung diam, tatapannya perlahan mengarah ke pintu dapur yang sedikit terbuka. Cahaya remang temaram membuat suasananya terasa seperti adegan yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia. Terdengar suara langkah pelan menyeret. Seruk, seruk, seruk. Lalu suara perempuan berbisik. Mas, sudah malam. Ayo makan, nanti dingin. Raditya membeku. Suara itu persis suara Bu Sumarni, bukan suara batin, bukan angan. Itu nyata, fisik, ada wujudnya di dapur sana. Ia yakin. Pintu dapur berdiri terbuka perlahan. Raditya menahan nafas. Dari sela pintu tampak bayangan tubuh berjalan pincang. Setiap langkah meninggalkan noda basah di lantai. Kemudian terdengar sesuatu jatuh. Darah dingin mengalir dari tengkuk hingga punggungnya. Di lantai dekat pintu dapur mengguling pelan. Ada sebuah telur rebus lalu pecah. Di dalamnya bukan kuning telur tapi cairan hitam keruh menetes ke lantai. Raditya memejamkan mata, menahan jeritan. Ketika ia membuka mata, pintu dapur sudah tertutup rapat kembali. Tidak ada suara lagi, tapi aroma masakan dan tanah basah memenuhi udara kamar kos, menempel di nafasnya, menyelimuti tenggorokannya. Pagi menjelang, namun matahari terasa redup. Seolah tertutup kabut yang hanya mengikuti Raditya. Matanya merah, tubuhnya lemas, tapi ia terus merasakan aroma dapur warung mengikuti kemanapun ia pergi. Fikri menatapnya cemas. Dit, kamu pucat banget. Sakit ya? Raditya terdiam, tidak bisa bercerita. Bukan karena tidak mau, tapi ia tahu. Begitu kata-kata itu keluar, seolah sesuatu akan semakin nyata. Namun Fikri mendekat sedikit, berbisik takut. Tadi malam, aku dengar langkah kaki di lorong, pelan, terseret, lama sekali. Aku pikir kamu ke kamar mandi, tapi suara itu berhenti, tepat di depan pintu kamarku. Fikri menelan ludah. Waktu aku mau buka, ada suara perempuan cekikikan kecil. Aku langsung kunci pintu. Raditya merasa dunia berputar. Ia meraih dinding untuk menahan tubuhnya. Dit, jangan bilang kamu memang makan di warung orang yang sudah meninggal. Raditya hanya menatap kosong. Ia ingin menyangkal, tapi keheningan yang menggantung di sekitar mereka menjadi jawaban. Tiba-tiba, suara langkah menyeret terdengar lagi dari ujung lorong. Srek, srek, srek. Raditya langsung menoleh, tubuhnya menegang. Namun kali ini yang muncul adalah Bu Rahayu, penjaga kos, dengan wajah biru pucat dan mata memerah seperti kurang tidur seminggu. Ia menatap Raditya tajam. Mas Raditya, suaranya serak. Tolong, jangan datang ke warung itu lagi. Raditya terperangah. Bu, ibu lihat juga. Bu Rahayu menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Ada hal yang tidak boleh disentuh manusia. Ada tempat yang tidak boleh dikunjungi, terutama jika mereka dipanggil karena kerinduan. Apa maksudnya? Namun sebelum Bu Rahayu menjawab, terdengar suara plastik berkresek dari depan gang, seperti seseorang menurunkan belanjaan. Lalu suara perempuan memanggilnya pelan. Mas Raditya. Mereka bertiga menoleh. Di ujung gang berdiri sosok berkerudung coklat membawa kantong belanjaan hitam yang meneteskan cairan gelap.
Senyum itu lagi, tapi kali ini matanya kosong seperti kaca mati. Fikri mundur perlahan hampir menangis. Astagfirullah, Dit. Bu Rahayu langsung menarik Raditya masuk ke halaman kos. Masuk, jangan lihat. Tapi pintu pagar kos mengayun sendiri, seolah tidak ingin menutup. Seolah ada tangan tak terlihat menahannya dari luar. Angin bertiup, membawa aroma masakan hangus bercampur bau tanah makam. Terdengar suara ulekan batu digesekkan pelan seperti seseorang sedang menumbuk bumbu, tapi lambat, menyeret, menekan, seperti menumbuk daging manusia. Raditya menggigil. Mas, suara itu memanggil lagi, lebih dekat. Mas lapar kan? Bu Rahayu menopang tubuhnya sendiri yang mulai lemas. Mas Raditya harus pergi dari sini, kalau tidak beliau akan terus mengikuti sampai Mas makan lagi atau ikut pulang. Raditya hampir pingsan. Pulang? Kemana? Bu Rahayu menatapnya dengan mata yang terlalu lembut untuk kata-kata yang keluar. Ke tempat beliau dikuburkan. Seketika angin berhenti, lorong sunyi, dan tiba-tiba bel rumah kos berbunyi. Ding dong. Satu kali, lalu lagi. Ding dong. Pelan, konsisten, menusuk jantung. Raditya berdiri di tempat, tubuhnya kaku, suara detak jantungnya terdengar seperti palu besar di kepala. Seseorang sedang menekan bel, tapi tidak mengetuk pintu, tidak memanggil nama, dan tidak bernafas. Bu Rahayu menutup mulut, ketakutan. Fikri menutup telinga, wajahnya pucat. Bel berbunyi lagi. Ding dong. Kemudian terdengar suara lembut dari luar pintu gerbang. Mas, makanannya sudah siap. Suara itu tidak marah, tidak menjerit. Justru terdengar terlalu lembut, terlalu hangat. Seperti panggilan terakhir untuk seseorang yang sudah tidak punya jalan kembali. Dan ketika Raditya menoleh pelan ke arah pagar, ia melihat bayangan kerudung coklat melewati celah pintu. Bukan masuk, tapi seolah menyelinap dari dunia lain, menunggu di ambang batas, menunggu keputusannya. Gelap merayap di sudut mata Raditya. Dunia terasa runtuh perlahan, dan sebelum semuanya hitam, terdengar suara bisikan sangat dekat di telinganya. Mas, jangan lupa pulang ke warung ya. Lalu terdengar suara sendok jatuh lagi. Sling ting. Dan layar pikiran Raditya gelap total. Di dalam kamar yang gelap, Raditya masih terduduk membatu. Nafasnya pendek-pendek, seperti seseorang yang baru saja diseret keluar dari mimpi buruk tanpa bisa terbangun sepenuhnya. Tapi sayangnya, ini bukan mimpi. Aroma tanah basah dan wangi masakan yang tidak wajar itu masih memenuhi udara, menempel di dinding, merayap dalam setiap helaan nafas. Ia menatap piring di meja. Tanah hitamnya masih basah. Bunga tabur masih menempel, seolah baru dikeluarkan dari pemakaman beberapa menit lalu. Tulisan di kertas kecil itu bergetar halus terkena angin kipas. Tetapi Raditya bisa merasakan sesuatu, seolah sedang menghembuskan udara dingin di tengkuknya. Terima kasih sudah makan di sini. Ia menelan ludah yang terasa tebal. Datang lagi besok. Aku menunggu. Kata menunggu seperti bergema di rongga dadanya, tidak berakhir, terus mengulang, membentuk lingkaran yang membuat kulit lehernya merinding sampai belakang punggung. Lalu, tiba-tiba, tok, 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 suara sendok dari jendela luar kembali terdengar. Setiap ketukan seperti pukulan kecil di sarafnya. Raditya perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar, ia ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat menekan bahunya agar tetap diam. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati jendela. Tirai tipis bergoyang perlahan, udara dingin merambat masuk. Raditya menahan nafas sebelum menyingkapnya sedikit. Gang kosong, gelap, tidak ada siapapun. Tapi suara itu tetap terdengar di telinganya, seakan berada tepat di belakangnya. Ting, ting, ting.
Raditya memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Sudah, ini cuma halusinasi, gumamnya pelan. Namun begitu ia membuka mata, piring di meja sudah kosong, tanahnya hilang, bunga taburnya juga hilang. Yang tersisa hanya mangkuk biasa berisi nasi putih dan semangkuk sayur bening dengan potongan tempe. Tampak seperti hidangan sederhana, hangat, rumahan. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah nasi itu mengepul, masih panas, seperti baru disajikan beberapa detik lalu. Dan di sampingnya terletak sendok logam yang berdiri tegak melawan gravitasi. Tidak mungkin sendok bisa berdiri seperti itu, kecuali ada tangan yang baru saja meletakkannya. Nafas Raditya terhenti. Perutnya tiba-tiba kembali keroncongan keras. Rasa lapar itu seperti bukan berasal dari tubuhnya sendiri. Ada rasa ingin makan yang begitu kuat, begitu menuntut, hingga membuat kepalanya sedikit berdenyut. "Aku tidak boleh makan ini," bisiknya gugup. Namun piring itu perlahan bergeser mendekat ke ujung meja, seperti didorong seseorang pelan-pelan dari arah yang tidak terlihat. Raditya mundur, punggung menempel ke dinding. Di belakangnya terdengar suara langkah ringan, langkah perempuan menyusuri lorong kos. Tek, 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 mendekat. Setiap langkah terdengar jelas, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Raditya merasakan tenggorokannya kering, jantung serasa melompat naik ke kerongkongan. Pintu kamar bergetar pelan, seolah seseorang menyentuh gagangnya dari luar. Lalu terdengar suara itu. "Mas, makan dulu, nanti dingin." Pelan, lembut, tapi jauh lebih menakutkan daripada teriakan paling keras sekalipun. Raditya merapatkan dirinya ke dinding, menutup mulut agar nafasnya tidak terdengar. Detik-detik berlalu, pintu akhirnya tidak terbuka. Suara langkah itu perlahan menjauh. Namun saat ia kembali melihat ke meja, nasi itu kini berkurang setengah, seolah seseorang sudah memakannya diam-diam. Atau seolah ia sendiri yang memakannya tanpa ingat. Raditya mulai bingung antara mimpi dan nyata. Matanya berat, tetapi ia tidak berani tidur. Ia hanya menatap piring itu dengan rasa takut, seperti menatap makam yang sedang menganga. Lampu kamar berkedip, lalu padam sejenak. Saat menyala kembali, seseorang sedang duduk di kursi depan meja. Kerudung coklat, kulit pucat, bibir tersenyum kaku, tangan memegang sendok. Dan itu Bu Sumarni. Raditya menahan nafas, tubuhnya kaku seperti batu. Wanita itu perlahan menoleh padanya. Lehernya berbunyi, kretek, kretek, seperti tulang yang dipaksa bergerak. "Tidak sopan kalau makanan tidak dihabiskan," ucapnya pelan, seolah menegur seorang anak kecil. Raditya ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Tangannya gemetar luar biasa. Bu Sumarni meletakkan sendok, lalu tangannya bergerak ke wajahnya. Kulit wajahnya mulai mengelupas perlahan, seperti tanah yang retak di musim kemarau. "Aku tidak boleh dilupakan. Aku harus tetap buka." Dari balik kulit yang terkelupas terlihat daging hitam gosong, seperti tubuh seseorang yang terbakar dan tersambar petir. Raditya berusaha bergerak, tapi lututnya lemas, kepalanya terasa pusing, penglihatannya mulai kabur. Bu Sumarni berdiri, tubuhnya tidak stabil, seperti boneka rusak yang dipaksa berjalan. Ia mendekat, lebih dekat, lebih dekat lagi. Tangannya terulur ke arah wajah Raditya. Jarinya hitam, kuku panjang, dan salah satu kukunya patah, seperti pernah menancap sesuatu dengan keras. "Kalau tidak dimakan lagi, aku akan kesepian." Suara itu lirih namun menusuk. Raditya berusaha berteriak, tapi suara yang keluar hanya seperti desir nafas. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Fikri berdiri di sana, pucat seperti mayat hidup. "Radit." Matanya melebar melihat sosok yang menghadap Raditya. Ia langsung membaca doa sekenanya tidak beraturan, suaranya bergetar hebat. Sosok Bu Sumarni menoleh ke arah Fikri dengan gerakan patah,
seperti kepala diputar terlalu cepat. Senyumannya melengkung lebih lebar, jauh lebih lebar, hingga kulit pipinya robek sedikit. Dalam sekejap, lampu padam lagi. Kos menjadi gelap gulita, hanya terdengar suara nafas cepat Fikri, lalu suara nafas berat lain dari arah kamar Aditya, dan bisikan yang mengalir seperti darah dingin di telinga mereka. Besok datang lagi. Lampu menyala kembali tiba-tiba. Kamar Aditya kosong. Tidak ada piring, tidak ada tanah, tidak ada Bu Sumarni, tidak ada Raditya. Hanya tirai jendela yang bergoyang pelan. Di meja hanya tersisa satu hal. Sebuah sendok logam berlumur tanah basah dan secari kertas lain dan bertulisan lebih rapi kali ini. Seakan ditulis oleh seseorang yang sangat sabar menunggu. Aku sudah menjemputnya. Sekarang giliranmu yang makan ya. Pada bagian bawah kertas terdapat noda coklat gelap, seperti tanah makam bercampur darah. Di luar dari kejauhan terdengar suara sendok lagi. Ting, ting, ting. Semakin lama semakin dekat. Suara yang bukan memanggil sekedar makan, tapi mendekat, mencari, dan memilih siapa yang akan duduk di warung itu berikutnya. Suara perempuan terdengar pelan di luar jendela. Jangan buat aku menunggu. Angin berhenti, rumah kos terdiam, dan lampu lorong berkedip pelan sebelum akhirnya padam total.